بس أنا هتخلص عشان ابني مسافرة واستناها تيجي. ان شاء الله بتخلص الحرب وبتشوفي امك. Fakta yang harus diketahui, banyak korban-korban yang perlu dia amputasi karena kena serangan bom dari Israel, itu jadinya diamputasi tanpa anestesi. Halo guys, selamat datang di Highcast. Jadi hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas tentang isu terkait pemblokadean Israel terhadap warga sipil di Gaza. Oke, dan juga kita mau bahas pemblokadean bantuan kemanusiaan yang dihadang Israel dan apa sih hambatan-hambatannya gitu. Oke, penasaran? Kita lanjut. Baik, di sini aku akan membahas tentang pemblokadean Israel terhadap warga sipil di Palestina. Waktu itu tuh Israel itu sengaja buat mempersulit warga Gaza itu untuk mendapatkan bantuan dari manapun. Dan awalnya itu terjadi ketika pada saat pasukan Hamas ingin melakukan operasinya, yaitu meluncurkan roket Ke Israel. Dan di situ tuh kayak Israel tuh kayak ngerasa, wah gue diserang nih gitu. Terus habis itu dia merasa, wah apa gue blokade aja nih bantuan Gaza gitu. Dari situ ya udah banyak lah korban-korban, dari kebanyakan tuh 60% itu anak-anak pasiennya ya. Jadi ya udah kita yang dari kita lihat itu terdapat banyak sekali seharusnya yang barang-barang yang kita perlukan itu yang masuk ke kita tuh sedikit sekali. Jadi kita perlu untuk bantuan dari negara-negara lain, tetapi Israel memblokade hal tersebut. Jadi kita sangat kekurangan barang-barang penting seperti medis, obat-obatan, air bersih, listrik, dan lain sebagainya. Dan pada saat tanggal 18 Oktober tahun lalu, 2023, itu katanya Israel ingin mengizinkan bantuan dari negara-negara lain, tapi dibatasi. Jadi ya itu sih kurang lebihnya kayak gitu. Kemudian juga sekarang masih dibatasi sih bantuan kemanusiaannya. Iya, masih dipersulit lah sampai saat ini ya untuk masuk bantuan-bantuan kayak alat medis, perlengkapan sanitasi dan Iya, segala bahan macam. pokok makanan bertonton masih tertahan di batas Arafah ya. Iya betul. Nah sejak Israel itu mengirimkan roket kepada rakyat Palestina, terutama di Gaza, itu kan banyak warga sipil yang luka, terutama anak-anak. Nah negara-negara itu pada bersimpati dan juga ingin ikut memberikan bantuan, walaupun tadi kan terhadang di perbatasan Arafah yang di Mesir itu. Ada kurang lebih ya. Kurang lebih ada 10 negara yang berkomitmen akan ikut membantu atau menyumbangkan berupa bantuan kemanusiaan berupa uang atau sejenisnya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Rere di mana Israel itu memporak-porandakan Palestina, menyerang roket dan membuat warga sipil terluka, terutama dibombardir ya. dibombardir, anak-anak juga banyak yang menjadi korban. Iya betul sekali. Nah itu kan negara-negara itu langsung ingin bersimpati, ingin membantu gitu. Apalagi kan akses-aksesnya itu kayak akses air bersih, akses listrik dan segala macam, medis, perlengkapan pakaian atau perlengkapan tidur segala macam itu diperlukan kan, dan negara-negara itu ingin membantu kepada Palestina ini. Nah walaupun tertahan, tetapi negara-negara itu berkomitmen akan membantu. Total itu ada sekitar 10 negara yang akan berkomitmen memberikan bantuan kepada Palestina. Nah, saya akan di sini akan membacakan data sesuai, yaitu berdasarkan pada data box. Ini adalah data negara yang mengumumkan pemberian bantuan untuk warga Palestina dari tanggal 8 sampai 18 Oktober 2023. Awalnya itu ada Jepang, jadi melalui Menteri Luar Negerinya pada tanggal 18 Oktober 2023, Menteri Luar Negeri Jepang itu menyatakan akan memberi bantuan nih kepada... Jadi Jepang ini ternyata bukan berpihak, maksudnya bersimpati sama keadaan di Palestina gitu. Iya betul, dia melalui Menteri Luar Negerinya itu menyampaikan akan berkomitmen memberikan bantuan kepada Palestina sekitar 10 juta US dollar atau 197 miliar. Nah, pada hari yang sama juga tuh ada Irlandia juga nih yang bantu nyumbang. Iya, bantu nyumbang juga. Dia mau
bantu sekitar 13,5 juta US dollar atau 215 miliar rupiah. Nah, diantaranya itu juga ada negara-negara yang lain kayak Uni Eropa nih, dia juga bantu. Ini dalam rupiah ya, saya sebutkan Uni Eropa membantu sekitar 1,25 triliun. Oke. Terus ada Uni Emirat Arab juga ikut membantu sekitar 314 miliar rupiah. Oke. Terus ada tadi Irlandia 215 miliar, ada Inggris juga 191 miliar, ada tadi Jepang 157 miliar, Yordania 67,5 miliar, ada Kuwait 31,4 miliar, ada Arab Saudi 31,4 miliar, ada Skotlandia 9,5 miliar, dan terakhir ada Islandia 7,8 miliar. Oh, gede-gede banget tuh. Iya Negaranya betul. banget. Jadi selain itu juga ada sih negara kita sendiri nih, Iya, Indonesia, Indonesia. turut membantu Palestina tuh. Jadi kurang lebih ya kalau nggak salah Indonesia tuh membantu berupa bantuan kemanusiaan kayak alat medis segala macam total 50,5 ton. Kemarin yang kesana tuh Pak Prabowo ya. Iya ada Pak Pak Prabowo sama Jokowi siapa juga. juga? Pak Jokowi. Pak Jokowi juga yang kalau nggak salah pada tanggal 6 November berangkat bantuan itu. Oke. Sama ada sejumlah influencer yang turun tangan juga Iya. kan kayak membuka donasi. Betul, betul. Jadi berapa tuh totalnya tuh? Jadi totalnya itu tuh ya dari semua negara-negara tadi yang bantu ada Uni Eropa kan 1,5 triliun, ada Uni Emirat Arab, ada Jepang, ada Islandia, ada Irlandia, Inggris, itu totalnya ada sekitar 2,27 triliun. Oh, tapi cukup shock loh kalau misalkan Uni Eropa tuh ternyata nyumbang. Karena nggak expect ya negara Eropa tuh masih punya empati ternyata. Iya, Ya, apalagi Inggris ya. Ternyata Inggris masih punya empati. betul. Iya. Ternyata negara Eropa tuh membantu juga gitu melalui walaupun kayak melalui regional Uni Eropanya gitu Oke, ya. tapi seenggaknya mereka membantu ya, Iya berempati. betul. Nah tapi bantuan-bantuan dana tersebut kan akan disalurkan katanya melalui lembaga-lembaga internasional ataupun melalui UN itu ya tadi. Terus tapi menurut lembaga OCHA atau UN for Coordination Humanitarian Affairs itu Israel itu nggak mau kerjasama dalam pengiriman bantuan dari negara-negara tersebut gitu. Sehingga menyebabkan pasukan ton itu bantuan tertahan di perbatasan Rafah tadi di Mesir. Sengaja aja mau nyiksa Israel sih sebenarnya. Iya betul itu. Kita lanjut ke segmen dampak-dampaknya kali ya. Karena ya seperti yang kita tahu nih, kalau misalkan Palestina ini benar-benar butuh bantuan kemanusiaan dan Israel nih benar-benar memblokade semuanya, semua bantuan, entah itu dari medis, bahan bakar dan sebagainya. Kita bahas satu persatu dulu ya. Iya. Yang pertama ini dampaknya dari bahan bakar dan aliran listrik. Iya. Jadi ya kalau misalkan lagi konflik kayak gini tuh yang paling dibutuhin tuh apa? Pasti rumah sakit kan? Banyak korban yang tewas dan perlu diamputasi, ya kan? Nah, itu pasti butuhnya rumah sakit. Sangat butuh. Meskipun lagi konflik juga tetap aja wanita hamil dan anak-anak itu pasti siklusnya tetap berjalan kan? Nggak terhenti sampai bapak-bapak dan ibu-ibu aja, pasti ada wanita yang sedang hamil, bayi dan sebagainya gitu. Iya betul. Nah, jahatnya Israel ini dampak dia memblokade bahan bakar dan aliran listrik ini jadinya rumah sakit di Gaza Utara itu berhenti beroperasi. Nah, bukan cuma itu, rumah sakit Indonesia aja nih dikepung sama Iya. tentara Israel. Bener dan dituduh. Iya, dituduh itu sarang Hamas, tapi nggak terbukti. Kenapa rumah sakit ini jadi berhenti beroperasi gitu, rumah sakit di Gaza Utara? Karena kan rumah sakit ini butuh bahan bakar untuk nyalain generator. Nah, generatornya itu mati. Jadinya rumah sakitnya itu udah ya berhenti beroperasi. Ya, dampak dari rumah sakit berhenti beroperasi ini, wah ini dampaknya kacau, jadinya sekacau itu. Iyalah. Kita lanjut ke bantuan medis dan bantuan medisnya. Jadi ada alat medis dan bantuan medisnya ya kan. Bahkan ya medis-medis di luar negeri sana, medis-medis Eropa atau bahkan medis-medis di Amerika nangis pas tahu bantuan medis ini diblokade sama Israel. Fakta yang harus diketahui,
banyak korban-korban yang perlu dia amputasi karena kena serangan bom dari Israel, itu jadinya diamputasi tanpa anestesi. Bayangin sesakit apa. Bahkan kalau misalnya kita jahit sedikit nih, 2 jahitan tanpa anestesi itu sakit. Apalagi kayak tangannya harus dibuntungin, harus dipotong, itu tanpa anestesi. Bayangin anestesi itu kayak dibius gitu ya guys. Betul, itu anestesi itu bius. Ya, banyak korban-korban yang harus diamputasi tanpa anestesi, dan bahkan ya yang bikin sedih dan nangis saat tahu berita ini, banyak bayi-bayi yang lahir prematur. Itu banyak bayi-bayi yang lahir prematur karena ya kekurangan bantuan medis untuk nanganin ibu hamil. Jadi ya mau gak mau dia ya mungkin faktor stres juga. Iya, betul. Jadinya lahirnya prematur dan bantuan medis ini gak ada, jadi gak ada yang bisa nanganin untuk lahiran karena udah fokus buat korban-korban yang terkena serangan dari Israel. Sudah terlalu banyak. Betul, sudah terlalu banyak. Jadi medis itu juga kerjanya 24 jam, bener-bener 24 jam udah sekewalahan itu medis di Gaza. Karena juga kekurangan Bantuan medis, iya betul. Yang seharusnya, yang seharusnya kekurangan dokter. betul, kekurangan dokter yang seharusnya adalah bantuan yang datang dari luar negeri gitu. Tapi ya diblokade oleh Israel, jadi ya bisa apa? Israel kayak sengaja banget gitu Betul. memblokade itu. Oh, dari segi medis juga ternyata itu menyebabkan di Gaza itu menjadi krisis kesehatan. Jadi krisis kesehatan di Gaza itu udah benar-benar parah ya. Diblokade juga bantuan air bersih dan makanan. Iya. Nah, ini yang bikin miris. Karena apa? Orang-orang di Gaza ini cuma makan seadanya, bahkan di sana tuh bener-bener krisis makanan juga. Mereka tuh apa ya, roti di Gaza itu langka, roti di Gaza, dan terpaksa mereka tuh cuma tercukupi 7% kalori. 7% kalori yang seharusnya 7%. ya itu sedikit banget, 7% kalori. Dan pastinya juga warga-warga di sana krisis tempat tinggal juga ya. Ya, itu pasti. Yang bikin sedih tuh warga-warga di sana karena tahu rumahnya sudah dibom ya. Atau akan dibom. Jadi kunci rumahnya suka digantungin di leher biar kenang-kenangan kalau dia pernah punya rumah yang di tanah itu. Semiris itu. Iya. Balik lagi ke topik krisis makanan dan air bersih, yang bikin sedih itu mereka nih jadinya kan di kamar mandi umum dong karena lagi posisi genting gitu. Kamar mandi umum. Iya, jadinya mereka nih ratusan atau ribuan orang Gaza ini terpaksa ngantri kamar mandi umum. Ya? Betul, berjam-jam. Jadinya ya jarang orang yang mandi karena keburu malas. Bulan gak sih mandi kayak bahkan kalau di posisi itu udah gak kepikiran buat mandi juga. Mandi udah. Iya. Gue hidup aja udah bersyukur. Benar-benar. Jadi ya untuk kamar mandi tuh satu dipakai rame-rame. Enggak satu juga sih, beberapa dipakai rame-rame ribuan orang dan bahkan kekurangan air. Iya, iya. Dampaknya kekurangan air itu ini yang bikin miris karena di rakyat Gaza itu, masyarakat Gaza bahkan air kotor dijual itu tetap dibeli. Air kotor saking kekurangan air bersih, iya, saking kekurangan airnya juga. Jadi mau air kotor juga tetap dibeli, yang penting dia minum air, dia bisa pakai tuh air buat kebutuhannya ya kan. Itu yang bikin miris di situ. Dan buat air minumnya ya seadanya aja. Iya, seadanya. Juga perempuan-perempuan di sana nih mengalami gangguan menstruasi. Iya, gangguan menstruasi juga. Perempuan di sana nih banyak minum pil penunda menstruasi. Wah, biar nggak mens gitu karena Iya. nggak ada pembalut, jadi ya mau nggak mau harus Betul, minum. krisis kebutuhan pokok. Jadi gitu guys, informasi yang bisa kita sharing sama kalian melalui podcast ini semoga bermanfaat, dan berita-berita yang ada di Gaza ini yang tadinya meredup ya, udah mulai meredup kan sekarang mungkin ini. bisa naik lagi, Bisa naik lagi dan supaya dipermudah Agar untuk semakin bantu-bantu banyak manusia. juga sumbangan-sumbangan yang masuk kepada warga di Pasti Gaza ya. ya. Emang. Jadi supaya juga cepat gencatan senjata. Iya. Dan emang saat ini kita lagi perang heboh banget ya. Iya, bahkan Korea Selatan sama Korea Utara juga tuh ya. Iya. Jong-un tantrum ya. Iya, udah mau ngamuk-ngamuk, dia mau nyerang konser. Ngamuk-ngamuk, iya. Udah nggak mau damai lagi katanya dia. Emang bener Korea Utara itu negara yang susah diprediksi. Bener, nggak bisa. Semoga jangan ada perang lagi ya. Jangan ya. No war. Salam damai guys. Salam damai. See you guys. Salam Highcast. Bye bye.